Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, di video ini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk memenuhi tugas Islam dan kebudayaan. PowerPoint ini bertemakan dakwah berwawasan kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Di PowerPoint ini akan dijelaskan 4 topik bahasan. Yang pertama, pengertian dakwah. Kemudian dilanjutkan dengan kemanusiaan secara umum dan kemanusiaan dalam Islam, serta inti dari PowerPoint ini dakwah berwawasan kemanusiaan. Pengertian dakwah menurut para ahli secara bahasa, pengertian dakwah adalah berasal dari da'a yad'u da'watan, yakni kata dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar dari kata da'a dan menurut ensiklopedia Islam diartikan sebagai ajakan kepada Islam. Kemudian saya mengutip definisi dari 2 ahli yang mendefinisikan dakwah sebagai, yang pertama, Hamzah Yaqub menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah atau kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian menurut Profesor Dr. Hamka atau yang lebih sering kita sebut dengan Buya Hamka, menyatakan bahwa dakwah adalah seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya masuk ke kemanusiaan menurut para ahli. Di sini saya mengutip 2 pendapat juga. Yang pertama menurut Prof. Hembing. Beliau menyatakan kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemudian menurut Pamono, sifat yang penting dalam menciptakan kehidupan harmonis antar sesama manusia. Ini adalah kemanusiaan secara umum menurut Profesor Hembing dan Pamono. Masuk ke slide berikutnya, kemanusiaan dalam Islam. Dalam Islam yang tentunya tidak lepas dari Quran dan Sunnah-Nya, terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang tentunya tertuang langsung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Imran atau surat ketiga dalam Al-Quran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Konsep kemanusiaan ini ada pada kata menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Menyuruh kepada ma'ruf menurut Kunto Wijoyo bisa kita definisikan dalam ilmu sosial profetik sebagai humanisasi atau memanusiakan manusia. Karena lingkup ma'ruf itu ada yang kepada diri sendiri dan ada yang semi sosial seperti mendirikan masjid, kemudian mendirikan lembaga pemasyarakatan seperti itu. Kemudian mencegah dari yang mungkar.
Mencegah dari yang mungkar dikatakan sebagai liberasi, yaitu pembebasan. Seperti mencegah dari orang untuk melakukan pembunuhan, memakai narkoba, dan yang lainnya. Dan beriman kepada Allah bisa diartikan sebagai transendensi. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, konsep kemanusiaan ada pada mal la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Karena kemanusiaan pada dasarnya memanusiakan manusia. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula kita diperlakukan oleh orang lain. Ini kemanusiaan dalam Islam yang tentunya tidak hanya dalam dua ini, tapi saya mengutip hanya dari surat Al-Imran 3, surat ketiga ayat 110 dan hadis malayarham la yurham. Slide selanjutnya kemudian tentang dakwah berwawasan kemanusiaan. Dakwah kemanusiaan bisa juga diartikan sebagai dakwah bilhal, yakni cara dakwah yang mengajak ke jalan Allah yang bukan dengan metode ceramah, tetapi dakwah yang aktual yang melibatkan langsung dai kepada interaksi sosial dengan mad'u yang bukan hanya hubungan saat di mimbar. Kemudian pada masa ini, berdakwah dengan wawasan kemanusiaan ini menjadi sebuah keharusan. Karena selain melawan dehumanisasi sebagai efek dari masyarakat industrial, tapi juga agar dakwah Islam tidak kalah dengan dakwahnya agama lain. Inti dari dakwah kemanusiaan adalah bagaimana dai memperlihatkan Islam itu sebagai sesuatu yang masih relevan dengan zaman ini, tidak hanya melulu soal dakwah sebagaimana eh, definisi sempit yang diartikan oleh salah satu ahli itu. Karena di zaman Rasulullah pun dakwah kemanusiaan ini terus Rasulullah lakukan. Bukan hanya agar Islam menjadi rahmat bagi semua, tetapi memang Islam itu sangat menjaga fitrah kemanusiaan manusia. Jadi kemanusiaan itu dijaga dalam Islam. Mungkin seperti itu. Kemudian ini adalah referensi yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.